Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Mari kita ngaji marifat dengan uraian ilmiah dan presisi tinggi. Baik, sekedar informasi. Jadi ada salah satu channel YouTube yang memberikan statement bahwa saya ini tersesat, ya. Biar seneng ya. Apakah saya tersesat? Iya, saya tersesat. Tetapi tersesat dari agama dogmatis. Tersesat dari Tuhan yang seolah-olah Tuhan yang ditafsirkan. Tidak percaya bahwa saat ini itu ada seorang utusan. Tidak percaya bahwa akhirat ini sekarang, ya. Padahal sudah jelas ayatnya di surah Hud ayat 107. Jadi saat ini saya tersesat di Tuhan yang mutlak, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang pasti, Tuhan yang konkret. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Jadi pernyataannya itu bahwa channel TNI Ngaji Marifat itu sesat, ya, tidak paham dengan dasar ilmunya, tidak paham ilmu tauhidnya, tidak paham fikihnya. Loh, padahal saya ini justru menjelaskan ilmu tauhid yang sebenarnya. Kalau saya ini tidak menyinggung dengan fikihnya, kan sudah jelas kajian saya ini ilmu makrifat. Kalau mau belajar fikih, ya jangan dengan saya. Cari yang lain. Bagi saya, kalau ilmu fikih, serahkan saja itu anak SMP sudah cukup, ya. Kalau ilmu kitab, tafsirnya, itu serahkan saja sekelas anak SMA, sudah cukup itu. Kalau untuk anak kuliah, mari tingkatkan ilmunya. Kita bertarekat, kita berhakikat untuk mencapai makrifat. Syariat itu mensyariati hakikat. Jadi syariat itu syariat aksen, syariat yang terkapsul oleh nurnya Allah. Gitu loh, jadi ilmunya itu berkelas, ya. Kemudian yang disesatkan itu video saya dengan tema tentang membahas iman, ya. Di situ saya sudah mencantumkan surah Al-Hujurat, ya. Ada lagi surah As-Surah, ya, bahwa iman itu ditambahkan. Semua manusia itu berpotensi iman. Iya, potensi itu bisa iya, bisa tidak. Iya, jika ditambahkan nur iman. Jika tidak ditambahkan nur iman, itu ya belum iman. Kalau sudah tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, terus lalu bagaimana, ya? Seolah-olah di situ itu ilmunya paling yes, ya. Padahal itu ilmu teoritis, ilmu yang belajar dari kitab itu loh. Sudah saya sampaikan juga bahwa ilmu itu ada dua, al-ilmu ilmani. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sampai ke kolbu. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu sebatas lesan. Itu tadi, untuk mencela, untuk berdebat, dan lain-lain lah, ya. Tetapi orang kok pada percaya begitu saja. Oke ya, saya kasih paham ya, bahwa uraian saya itu yang saya sampaikan masih dasar. Karena sasarannya itu semua umat manusia. Agar sadar, agar bernalar. Sadar dari apa sih? Dogmatis. Nalar dari apa sih? Sistem ketuhanan. Masih dasar saja sudah banyak yang bingung, ya. Apalagi saya naikkan ilmunya, ya. Contoh ya, ini loh ilmu yang ada di dalam tarekat kami. Ini ilmu praktek. Ini rumus-rumus untuk praktek semua. Coba ini Anda bisa memahami nggak? Pasti nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad itu dibilang ummi, buta. Bukan berarti nggak bisa tulis dan baca. Tetapi apa yang disampaikan itu dari Allah sendiri. Itu adalah teknik menyamakan gelombang. Allah yang menyampaikan, tetapi pakai mulutnya Nabi Muhammad. Terbukti di ayat surah
Toha ayat 14 ya, innani annallahu la ilaha illa anna ya. Sungguh aku ini Allah. Loh, apakah Nabi Muhammad Allah? Bukan, utusannya, tetapi saat itu lagi beserta Allah. Maka di dalam Al-Quran itu ada aku, ada kami, ada umat, ada iman, ada mukmin. Itu ada maknanya sendiri-sendiri ya. Itulah kelebihan orang makrifat ya. Ketika kita sudah tune in dengan Allah, ilmu itu akan mengalir sendiri. Makanya di dalam hadisnya kitab Asqiya Tasawuf, orang makrifat itu lebih utama dibandingkan ulama syariat ya. Ini ya contoh rumus ya, saya bacakan ya. Ini rumus berdoa ya. Download Kodim agar muncul perubahan kenyataan aksen ya. Jadi seorang murid ini mau merubah sesuatu lalu melibatkan unsur tak terhingga atau menggandeng unsur yang mutlak ya, yang ada di guru walia mursida. Kemudian plus H ya, plus H itu artinya kita hakikatkan ya, kita scan dalam rasa hati, lalu melibatkan unsur yang mutlak ya, disampaikan keinginannya, lalu outputnya perubahan. Di bawahnya itu ada contoh jika ingin mengamankan kota ya, rezeki dan lain. Ini adalah contoh singkat ya, yang jelas ada tata caranya, adabnya, ini sudah terbukti ya. Jadi itu ya ilmu yang kita pelajari di sini, ilmu praktek ya, itu bisa untuk apa saja ya. Jadi belajarnya di sini itu tidak asal melucu, tidak sekedar menghibur, tetapi spiritual yang hakiki, mengenal Tuhan. Jadi ketika kita naik dimensi, rumusnya itu adalah higher dimension common lower dimension. Jadi dimensi yang tinggi itu akan menundukkan dimensi di bawahnya. Jadi kita sebenarnya tahu kapasitas ilmu yang disampaikan yang di sana itu. Dan kami juga di sini punya SOP dalam berdakwah, yaitu ilmiah, amaliyah, eksakta, ya'lu wala yu'la alaih, dan rahmatan lil alamin ya. Lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Pastikan ikuti agar tidak ketinggalan. Ini adalah praktek Thoriqoh Naksabandiyah Kuliah Nusantara. Ilai anta maksudi waridu kamar lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.